Teman-teman, podcast kali ini saya mau membahas terkait orang meninggal tertimpa pohon di jalanan. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada masyarakat, ada warga, entah itu jalan kaki, entah itu bawa mobil, entah bawa motor, tiba-tiba ada pohon besar tumbang. Tumbang itu bukan karena angin topan, bukan karena puting beliung, ya karena hujan sedikit, terus tiba-tiba kena orang, mati. Nah, posisi meninggal itu bisa tidak kita sebagai warga masyarakat menuntut kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, bagaimana merapikan pohon, bagaimana menabangi pohon-pohon yang tua. Nah, kebetulan hadir kali ini ada Mbak Dewi Purwirasari ya, betul Mbak ya. Beliau ini suaminya meninggal tertimpa pohon di jalanan, bukan pohon di rumah ya. Nek pohon niku nang omahe dhewe ya salah-salah sing di omah, tapi kalau di jalanan itu ada tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, Mbak, kapan suami Mbak Dewi, panggilannya Dewi apa? Dewi. Kapan suami Mbak Dewi itu meninggal tertimpa pohon itu? Tanggal 13 September 2021. 13 September ya. Itu kejadiannya pagi, siang, malam. Malam sekitar jam 19.00, jam 7 malam. Sekitar jam 7 malam. Nah, itu suaminya mau kemana? Mau berangkat kerja. Oke, mau berangkat kerja. Kerja di mana suaminya? Di KFC Darmo, Surabaya. KFC Darmo, Surabaya. Kalau Mbak Dewi ini sepanjang ya, taman ya? Mana? Sukodono, Bangsri ya? Bangsri Sukodono. Nah, dari rumah dengan lokasi kejadian berapa jauh? Nah, kalau sekitar dari rumah sampai KFC. No, dari lokasi kejadian tertimpa pohonnya. Kemungkinan 15 menitan. Sekitar 15 menit ya. Nah, 15 menit. Nah, pada saat itu langsung meninggal atau meninggal di rumah sakit atau gimana? Langsung seketika. Seketika itu meninggal. Mbak Dewi pernah datang ke lokasi, di mana sih pohonnya segala macam? Enggak. Saya habis dikabari sama tetangga itu langsung ke rumah, sebelum ke rumah sakit ke Polres Sepra itu loh, arah Setopan, Polsek. Dari sana nggak ada orang, terus saya sama adik langsung ke rumah sakit Siti Khotijah. Oke. Habis dari rumah sakit Siti Khotijah, tanya sama Pak Satpam, minta atas nama apa ada orang kecelakaan atas nama Imam Nur Mawardi. Imam Nur Mawardi. Usia berapa itu, Mbak? 41. Oke. Habis itu saya nggak langsung ditunjukkan ke suami saya, disuruh duduk dulu, habis duduk dikasih minum. Saya nggak. Intinya saya harus ketemu sama suami saya, tapi dari pihak rumah sakit bilang tunggu dulu sebentar lagi ada Bu Dokter datang. Nah, habis itu saya tetap mempeng minta ketemu sama suami saya. Habis sesudah itu ada Bu Dokter datang. Ini Bu, dari pihak Bapak Imam Nur Mawardi, ini istrinya. Langsung dikasih tahu, Bu, sebelumnya saya minta maaf ya kalau Bapak Imam Nur Mawardi udah nggak ada di TKP. Oke, bukan meninggal di rumah sakit ya, menurut dokter. Di TKP sudah meninggal. Mbak, sebelum berangkat kerja, Mbaknya punya firasat atau mungkin ada omongan-omongan dari suami yang gelagat menandakan kalau akan menghembuskan nafas terakhir itu? Enggak ada. Enggak ada sama sekali? Enggak ada. Enggak ada pesan-pesan apa ke anak atau apa? Enggak. Cuma dalam belum 1 minggu sebelum meninggalnya, aku kan sama orang tuanya kan bentrok. Habis bentrok itu dia bilang gini, jadi orang itu yang rukun. Kalau nggak adanya aku bagaimana gitu. Nah, terus aku kan nggak begitu menanggapi kan. Terus aku bilang gini, bilang apa pean itu lainnya poo. Habis itu wes nggak begitu tak kata respon lah, wis biasa-biasa gitu. Mbak, setelah kejadian 13 September, apakah ada pihak pemerintah Sidoarjo atau kecamatan yang datang
ucapan bela sungkawa atau? Ada. Dari mana? Ya dari pihak bilangnya kan sebelum 7 hari ini kan dari pihak kelurahan kan bilang, Mbak, kita dari kelurahan suruh minta fotokopi kematian kakak sama KTP. Terus aku bilang, buat apa Mas? Ya katanya dari kelurahan mau diurus ke kecamatan gitu. Bilangnya nggak tahu Mbak, dapat berapa ya diterima aja, bilangnya gitu. Terus beberapa hari kemudian ada orang sekitar 10 orang datang ke rumah, bilangnya dari kecamatan itu sama memberi santunan uang 2 juta. Dari kecamatan apa? Taman ini ya? Kecamatan enggak, mana? Sidoarjo. Ini Sukodono bilang. Oh, dari kecamatan Sukodono ngasih santunan 2 juta. Iya. 2 juta itu untuk apa? Untuk beli rokok atau kalau tahlilan itu untuk beli air mineralnya atau apa? Ya bilangnya ya wes dapat santunan itu ya tak buat ya buat bancaan. Buat bancaan. Nah, Mbak, nikah dengan Mas Imam Nurmawardi sudah berapa lama? 14 tahun. 14 tahun. Punya anak berapa? 5. Punya anak 5. Paling besar usia berapa? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Paling kecil? Paling kecil 4 tahun. Paling kecil 4 tahun. Santunan 2 juta untuk membesarkan anak itu cukup nggak itu? Nggak cukup. Ya jauh toh. Iya. Kayak tahlilannya nggak cukup gitu Iya. kan? Tahlilannya kan 1 hari sampai 7 hari. Iya. Belum lagi nanti 40, belum lagi nanti 100 hari. Nah, apakah ada pihak dari utusan bupati mungkin datang? Nggak ada. Tidak ada ya. Iya. Nah, kalau dari kantor tempat bekerja ada santunan? Kalau dari kantor sementara kan disuruh ngurus surat kematian dulu. Oke. Habis itu sama kakak harus diperbarui. Sementara ini kalau surat kematian udah jadi, tunggu kakak yang belum jadi. Oh, tunggu kakak yang belum jadi ya. Tapi kemungkinan akan dapat santunan untuk yang dari kantornya. Iya, ya nggak santunan ya kayak BPJS-nya. Oh, ya. BPJS. Oh, beda kalau BPJS itu haknya memang. Oh iya, nggak ada kan? Belum ada ya. Belum. Nah, sekarang ini 5 anak itu siapa? Mbak sendiri yang apa ya? Orang Jawa bilang ini merawat ini Iya. membesarkan gimana? Iya, saya sendiri. Sendirian? Iya, sendiri. Teman-teman, kita sebagai warga tidak boleh selalu diam ketika mendapatkan musibah. Musibah itu ada karena kesalahan kita, tapi ada kesalahan orang lain. Nah, dalam kasus meninggalnya Imam Nurmawardi ini, dia hendak bekerja menuju kantor, tiba-tiba gerimis ya waktu itu, Mbak ya. Iya, Gerimis. Gerimis sedikit, ada pohon tumbang. Itu bukan pohonnya. Jadi pohonnya itu besar, salah satu batangnya. Tapi karena batangnya itu besar, jatuh kena 5 orang itu ya. Iya. Kena 5 orang, lainnya itu luka-luka. Khusus suaminya Mbak Dewi ini meninggal di kejadian itu saking gede nih. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bahwa di pemerintah daerah itu punya dinas lingkungan hidup dan kebersihan yang mana tugasnya adalah merapikan pohon, tugasnya itu menebangi pohon yang dimungkinkan dia ini karena tua maka bisa roboh kena angin. Karena dia itu besar maka rantingnya itu bisa mengganggu arus lalu lintas, entah mobil, entah sepeda motor, entah pejalan kaki. Nah, berarti menurut saya patut diduga dalam kasus suaminya Mbak Dewi ini pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini tidak menjalankan fungsinya, tidak menjalankan kewajibannya. Kalau sudah begitu, siapapun, mau suaminya Mbak Dewi, saudara Anda, teman Anda, kalau memang mengalami kejadian seperti ini, tidak boleh diam. Kita harus melakukan perlawanan. Perlawanan bukan ngamuk sakara PDW, tidak. Karena kita negara hukum, ya perlawanannya adalah menggugat. Supaya pengadilan ini menjatuhkan putusan, kalau ada kasus seperti ini harus ada ganti rugi.
kita semua sudah membayar pajak, maka orang-orang yang bekerja tidak benar, tidak menjalankan tindakan sesuai SOP-nya, dia harus dituntut ganti rugi. Dan menurut saya mestinya loh, orang meninggal itu Mbak ya nggak bisa dinilai dengan duit. Iya. Apalagi wis meninggal suaminya, ono anak 5. Ya iku nek biaya ngono ya tentu tidak akan sedikit. Nah kebetulan Mbak Dewi ini minta bantuan kepada kantor kita mau menggugat. Tujuannya cuma satu, supaya kita sebagai warga itu tidak diremehkan oleh pemerintah. Kita sebagai warga supaya sadar tentang hak dan kewajiban kita. Kewajiban masyarakat bayar pajak, hak kita itu mendapatkan pelayanan yang maksimal. Salah satu bentuk pelayanan yaitu jalanan itu harus rapi dari ranting-ranting pohon, dan harus tidak boleh ada pohon jatuh atau pohon roboh sehingga mengenai orang yang akhirnya menyebabkan entah luka apalagi sampai meninggal. Harapannya nanti kita bisa dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya kasus seperti ini tidak terjadi baik itu di Sidoarjo maupun di daerah lain. Cukup itu Mbak ya. Iya. Demikian podcast bersama Cak Soleh. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube-nya Cak Soleh.